Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 ini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah hukum Islam pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam, jurusan Hukum Tata Negara, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, yang diampu oleh Bapak Herpin Yoki Pradipta. Bagian pertama yaitu prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: satu, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, ada orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui, boleh tidak berpuasa. Orang-orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Dua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mensyariatkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syariat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan keberatan atas kehendak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah 101. Adapun ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Tiga, bertahap dan menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat diturunkan. Empat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum yang selalu didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Lalu hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dalam hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Lalu kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Asyaba wan An-Nazhair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general, law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum yaitu: pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Lalu kaidah gairu asasiyah, walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat pada kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah gairu asasiyah ini adalah sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asabah wal An-Nazair kalangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Majallatul Al-Kamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa.
Adapun tujuan hukum Islam, kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Sayatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asyariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.